Selamat siang Ibu, ada yang bisa kami bantu? Assalamualaikum Neng, saya mau komplain datang sini. Saya mengirimkan paket kemarin buat ke Lombok, tapi sampai detik ini belum sampai-sampai. Itu kenapa? Baik Ibu, sebelumnya atas nama Ibu siapa Bu ya? Haji Ais. Baik Ibu Haji Ais, boleh diminta nomor resinya? Nih, 1, 2, 3 ABCD. Mohon ditunggu ya Ibu, kami cek terlebih dahulu Ya. nomor resinya. Baik Ibu. Nah, di sini pengiriman dari Ibu Haji Ais untuk Muhammad Haikal ke Jalan Lengkeng nomor 21, Kota Mataram, Provinsi NTB ya Ibu ya. Ya. Di sini Ibu memilih paket reguler yang paling cepat, estimasi waktunya 2-3 hari. Dikarenakan Udah lah, butuhkanlah dia yang tidak peduli sama lu. Lu layak mendapatkan kejombloan. Kenapa tuh? Duh, biasalah. Percewisan duniawi. Duh, liar. Cewek mulu atuh. Kan lagi di kafe. Ngopi dulu atuh. Jam 3 jam belum, Cok. Masih puasa. Enggak, jadi gimana ya? Dia tuh pokoknya gila mukanya mah. Harus duduk di bangku itu dan membaca buku-buku bisu dan tasyik itu sampai saya tertidur. Pintu ini tak boleh dikunci sebelum jadwal tidur tiba. Ini peraturan kedua. Ayah atau ibu, mereka bergantian seperti tentara jaga malam, akan datang ke kamar ini setiap 1 jam sekali untuk memastikan saya masih baca di sini. Pak, tolong tangkap saya, Pak. Pak, tolong tangkap saya, Pak. Tolong tangkap saya. Saya ingin jadi koruptor yang baik dan benar. Saya ingin memberi contoh kepada rekan-rekan koruptor lain. Tidak baik melarikan diri. Lebih baik duduk tenang di pengadilan. Kalau ingin sembunyi, bukankah persembunyian paling aman bagi koruptor justru ada di pengadilan? Masih gugup tuh pasti panas, keringetan, gak enak ya. Kalau gua ngerasain seperti itu. Dan kalau udah semuanya berjalan, cobain keluar rumah, tidak peduli orang lain, langsung ngomong, Pak, oke, gua lagi ngapain. Cuman intinya vlognya harus bagus gitu, harus ada poinnya. Oke, kita sekarang ini udah ada di Gunung Kasur. Ini di bawahnya Gunung Kasur. Lu lihat aja vlogger-vlogger yang lain kayak misalnya Atta atau Zawin atau Virsa Besari bikin vlog di luar, ada orang lalu lalang juga santai gitu, ngomong aja. Padahal kalau misalkan lu ngerasain nih sebagai vlogger, pasti tegang banget sebenarnya buka kamera di umum sebenarnya. Dan gua masih ada rasa sedikit kayak kakunya kalau di umum. Nah, kebagi jadi 2 orang juga nih. Ada tipe orang yang itu adalah mantan pacarnya si Allison, seorang pria bernama James Douglas Rail yang usianya 22 tahun. Jadi sehari sebelum peristiwa ini guys, James ini ngirim voice note ke Allison, nanyain kabarnya Allison dan minta Allison untuk menghubungi dia. Besoknya dia tuh langsung muncul aja karena nggak dibalas, dia muncul nih ke rumahnya Allison. Pertama dia masih ngetok-ngetok normal kayak orang biasa, tapi lama-lama kayak ketokannya tuh tambah kayak violent, kayaknya dia tuh emosi gara-gara nggak dibukain. Nah dari dalam rumah, ayahnya Allison itu bilang kayak kamu pergi aja, tapi nggak didengar. Dia malah tambah marah si James ini dan mencoba untuk ngedobrak pintu rumahnya Allison. Dan pas kebuka, ayahnya Allison langsung dia 3 Jaguar. Hubungan dengan anggota saya usahakan seperti keluarga. Bulan ini genap 1 tahun tim Jaguar Polresta Depok berdiri. Lebih merenung, lebih introspeksi, ada kekurangan dari perbuatan kita atau saat operasi banyak yang perlu kita benahi dan sempurnakan, kita tetap ke depan belajar untuk lebih profesional.
Malam ini saat kita patroli, kita temukan sekumpulan anak yang nongkrong di jembatan Dewi Sartika. Kelompok anak menggunakan kendaraan bermotor akan menyerang warga Wadas tersebut. Pada saat itu tawuran sudah pecah. Saat itu sudah tidak kondusif lagi, kita hanya bisa memberikan tembakan peringatan agar mereka membubarkan diri. Kami tim Jaguar berusaha untuk menjadi penengah agar tidak terjadi tawuran yang akan mengakibatkan korban yang tidak diinginkan. Yuk, kita batalin aja ya. Jangan kasihin Bapak. Ya, tapi terus kamu kayak gimana? Udahlah, yang penting Bapak dulu. Bapak juga gak bakalan tenang perginya kalau tahu kamu kayak gini. Udah. Assalamualaikum. Yuk, pengen nanya. Tapi jangan marah ya. Beneran nggak pernah cinta sama sekali. Menyenangkan yang dapat ditebus dengan harga terjangkau. Ia pun sering disebut surganya kuliner. Mau gulai kambing ada, gudeg ada juga. Tapi kuliner Solo nggak sekadar yang terlihat di permukaan aja. Ya, daging anjing. Di Solo terdapat warung-warung yang menjual olahan daging anjing. Bentuknya seperti sate, rica guguk, daging goreng, atau tongseng asu. Persoalannya, anjing bukanlah hewan ternak, melainkan peliharaan. Maka bisnis ini syarat masalah. Problemnya tak cuma soal kesejahteraan hewan, tapi juga risiko bawa penyakit. Anjing adalah penular rabies dunia. Meskipun begitu, tidak banyak dari kita yang mengetahui proses dari barang-barang tersebut. Bahkan, barang-barang itu sering kita gunakan sebagai keperluan sehari-hari. Dan berikut daftar proses pembuatan benda sehari-hari yang jarang diketahui. Proses pembuatan kelereng.
Kelereng adalah benda bundar berukuran kecil yang dibuat dari tanah liat, marmer, atau kaca untuk permainan anak-anak. Ukuran kelereng sendiri sangat bermacam-macam, yang umumnya berukuran 1,25 cm dari ujung ke ujung. Kelereng kadang-kadang dikoleksi untuk tujuan nostalgia dengan warnanya yang sangat estetik. Kelereng sendiri menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan ketika kita menjalani